Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulfi Farudin. Saya akan menjelaskan tentang sanksi administratif. Sanksi administratif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi bank dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana adalah dalam rangka mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pengelolaan perbankan nasional yang bersifat transparan dan mengandung kepastian hukum. Pengaturan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan adalah sebagai berikut. Ada 8. 1. Denda uang. 2. Teguran tertulis. 3. Pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan clearing. 4. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan unit usaha syariah. 5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan. 6. Pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang ketujuh, pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Yang terakhir, pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah yang pokok-pokok ketentuannya memuat antara lain ada 4. 1. Jenis-jenis sanksi administratif. 2. Tata cara pelaksanaan sanksi administratif. Yang ketiga, tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan sanksi administratif. Sementara itu, dalam Undang-Undang Bank Indonesia pasal 72 ayat 1, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yang berupa 1. Denda. 2. Teguran tertulis. 3. Pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha. Yang keempat, pengenaan sanksi disiplin kepegawaian. Bentuk jenis-jenis sanksi administratif. Jenis sanksi administratif dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu ada 3. 1. Sanksi reparator, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atau pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula belum terjadinya pelanggaran, misalnya bestur duang dan druang som. Yang kedua, sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukum pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. Yang ketiga, sanksi regresif adalah sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Ketentuan-ketentuan pidana sanksi administratif. Tujuan dikualifikasikan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan atau agar lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang berlaku. Adapun tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara adalah 1. Perihal perizinan usaha bank. Ketentuan yang membuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bank syariah atau kegiatan penghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dalam pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah. Hukuman itu dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu. A. Ketentuan yang membuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa pemerintah tertulis atau izin dari bank dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perbankan Syariah. B. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah
dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan Syariah. C. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Perbankan Syariah. 3. Kewajiban bank terhadap Bank Indonesia. A. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2 atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Perbankan Syariah. B. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2 atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipatuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Perbankan Syariah. 4. Kewajiban pengurus bank. A. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang dengan sengaja A. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau unit usaha syariah. B. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau unit usaha syariah. C. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau unit usaha syariah atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut. B. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang dengan sengaja 1. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka A. Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas penyaluran dana dari bank syariah atau unit usaha syariah. B. Melakukan pembelian oleh bank syariah atau unit usaha syariah atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya. C. Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi atas penyaluran dananya pada bank syariah atau unit usaha syariah. 2. Tidak dapat melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau unit usaha syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. C. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah bagi anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang dengan sengaja 1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank syariah atau unit usaha syariah atau menyebabkan keadaan keuangan bank syariah atau unit usaha syariah tidak sehat. 2. Menghalangi pemeriksaan
atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh Dewan Komisaris. 3. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada bank syariah atau unit usaha syariah yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha bank syariah atau unit usaha syariah. 4. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau unit usaha syariah terhadap ketentuan batas maksimum pemberian penyaluran dana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau ketentuan yang berlaku di pidana. 5. Kewajiban pihak terafiliasi. A. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun kurungan dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah bagi pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut. A. Komisaris, direksi atau kekuasaannya, pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. 2. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau unit usaha syariah, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendalian bank, pemegang saham, dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. Ketentuan yang memuat ancaman dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah bagi pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah atau unit usaha syariah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau unit usaha syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.